Akhir-akhir ini ada tuduhan yang sangat serius yang dialamatkan kepada feminisme. Katanya feminisme adalah paham yang menjadi sebab atau faktor maraknya free sex di kalangan remaja, atau kebebasan seks, atau seks tanpa nikah. Menurutku tidak ya, karena free sex bukan anak kandung dari feminisme, dan feminisme sama sekali bukan ibu kandung dari free sex. Mengapa demikian? Karena ya seseorang bisa saja melakukan free sex tanpa harus belajar feminisme, tanpa harus paham feminisme. Begitupun hal yang sama, seseorang yang belajar feminisme, seseorang yang paham dan menerima feminisme, tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk melakukan atau mengkampanyekan, mendorong, dan menjadi bagian dari perilaku free sex. Tetapi apakah seseorang bisa beralasan dengan feminisme untuk free sex? Tentu saja bisa, sebagaimana seseorang bisa beralasan melakukan free sex dengan basis kebebasan, demokrasi, hak individu, bahkan sekedar bersenang-senang. Tetapi kita tahu ketika seseorang melakukan atas dasar hak individu misalnya, bukan berarti hak individu itu adalah haram. Begitupun ketika seseorang melakukan free sex atas dasar sekedar bersenang-senang, itu juga bukan berarti bersenang-senang itu adalah haram. Yang haram free sex-nya, bersenang-senang tidak dong. Asal dengan hal-hal yang halal tentu saja. Begitupun hak individu tidak menjadi haram karena ada orang yang menggunakannya untuk misalnya perilaku free sex. Disinilah diperlukan kecerdasan, keadaban, dan etika dalam menerima, menyerap, dan memahami feminisme. Kita harus ambil substansi dari feminisme sebagai sebuah paham, perspektif, atau gerakan yang substansinya adalah ingin memberikan, ingin mewujudkan kebaikan hidup bagi perempuan, agar perempuan terbebas dari segala tindak kekerasan, ketidakadilan, ketimpangan, baik perempuan sebagai individu atau sebagai anggota keluarga, atau lebih besar lagi sebagai anggota masyarakat. Disinilah substansi dari feminisme itu sendiri yang bergerak sedemikian rupa untuk memastikan perempuan menjadi orang yang sehat, orang yang memperoleh kebaikan serta hak-hak hidup selayaknya sebagai manusia, sehingga terlindungi menjadi apapun dia dalam kehidupan sosial, sebagai individu, sebagai istri atau anak perempuan, dan terutama sebagai anggota masyarakat untuk menjadi buruh migran misalnya, terlindungi hak-haknya. Itu adalah gerakan utama dari feminisme, tetapi bisa jadi digunakan oleh orang-orang tertentu untuk hal-hal yang diharamkan oleh Islam, dan bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi yang menjadi fokus kita adalah Islam itu sendiri yang hadir datang untuk memberikan kedamaian, kebaikan, kemaslahatan, akhlak mulia bagi laki-laki dan terutama perempuan. Dan feminisme menguatkan sisi bagaimana agar perempuan betul-betul memperoleh kebaikan-kebaikan ini. Disinilah kita bertemu antara Islam dan feminisme. Selain itu, yang diharamkan oleh Islam ya tentu saja kita tolak, tidak kita terima. Kita memilih Islamnya yang menjadi spirit bagi kita untuk menerima bagian dasar, bagian substansi dari feminisme.